Halo Sobat Anime, Sobat Seperjuangan di isekai manapun kalian berada. Dalam video ini saya akan membahas tentang light novel Sekai Antasusha Chapter 4 Volume 2 yang merupakan lanjutan dari animenya season 1. Dan sebelum itu, anime ini bisa kalian tonton secara legal dalam kanal YouTube Muse Indonesia. Untuk mempermudah sobat yang baru datang, link video lanjutan pembahasan video ini per volume, chapter, dan per video akan saya berikan di deskripsi, dan video ini adalah part 3. Untuk part sebelumnya, sobat lihat di deskripsi. Silakan sobat yang baru datang tonton dari part 1 dulu agar sobat paham. Gunakan headset, putar intro, dan kita masuk ke pembahasan. Chapter 4 Volume 2 Assassin bertemu pahlawan. Nah, untuk chapter 4 ini kejadian pentingnya banyak. Jadi untuk video ini saya akan bahas satu chapter ini saja, karena di video sebelumnya saya membahas 2 chapter sekaligus. Dan oke, mulai. Semua siswa berkerumun di tempat pengumuman hasil ujian. Hah, lu sama? Mereka memposting 2 halaman untuk hasil tes tertulis, kata Tarte sambil memiringkan kepalanya melihat hasil tes di sebelahnya. Hasil tes para pelayan ditulis secara terpisah, Tarte. Luh menjawabnya. Ya, aku bisa melakukannya. Saya peringkat 1 di antara para pelayan. Aku sangat lega. Aku tidak mempermalukan Luh Sama. Keenam, tertulis di sebelah nama saya, apa maksudnya? Atau Doyemi desu ka? Kata Tarte. Itu berarti kamu melakukan yang terbaik keenam di antara semua siswa. Itu peringkat yang bisa dibanggakan. Kamu bisa berada dalam posisi yang baik untuk masuk ke kelas S. Bahkan jika kamu bukan seorang pelayan. Itu sangat mesankan, Tarte. Tapi jangan berpikir, aku akan kalah darimu, jawab Luh. Nah, kerumunan siswa yang berkumpul membuat Luh dan dia kesulitan untuk melihat peringkat mereka. Kemudian dia bergumam sambil berkata, aku bisa meledakkan semua orang yang ada di sini. Dia melompat-lompat untuk melihat hasilnya dari belakang, tapi karena dia Vekone itu pendek, itu menjadi usaha yang sia-sia. Nah, Luh kemudian berkata, jangan melakukan hal yang berbahaya di sini. Naik ke pundakku. Kemudian, Luh menaikkan dan mendudukkan dia di pundaknya. Lalu dia Vekone berkata, terima kasih, tapi ini sedikit memalukan dan juga aku kakak perempuanmu. Jangan perlakukan aku seperti anak kecil. Saat ini kamu adalah adik perempuanku, jadi tidak apa-apa. Bisakah kamu melihat hasilnya? Kata Luh. Ya, aku bisa melihatnya. Nah, jadi untuk hasil tesnya adalah ternyata Luh dan Gepis berada di posisi 1, kemudian dia Vekone berada di posisi ketiga. Dan si Luh ini bertanya kepada dia, di mana sih posisi si pahlawan? Dia berkata, aku tidak tahu nama pahlawannya. Dan kata Luh, namanya adalah Epona Rhiannon. Nah, ternyata sebelumnya Luh ini melakukan penyelidikan terkait si Epona ini. Ternyata si Epona ini mirip seperti Luh. Epona ini adalah anak dari seorang bangsawan berpangkat baron juga. Dan juga kata Luh ada beberapa hal yang aneh dengan si Epona ini. Di daftar keluarganya, si Epona didaftarkan sebagai seorang laki-laki, tapi Luh ragu. Luh berpikir jika si Epona ini adalah seorang perempuan. Dan ternyata untuk hasil tes tertulis, si Epona ini berada di posisi ke-8 dari bawah. Jadi di bawahnya si Epona ini masih ada 7 orang lagi. Kata Luh, itu adalah hal yang wajar bagi seorang bangsawan berpangkat baron pada umumnya. Lalu Luh menurunkan kembali dia Vekone. Ternyata perhatian orang banyak tertuju kepada mereka, yaitu dia, Tarte, dan Luh. Ya, jadi kebanyakan para siswa ini iri, kesal, dan heran karena seorang bangsawan berpangkat rendahan bisa mencapai posisi ke-1, yang pada umumnya itu tidak mungkin. Tapi juga ada beberapa orang yang tidak peduli kepada mereka. Nah, secara tiba-tiba si Gepis tadi memegang pundak Luh dan Luh sudah merasa, halah, sepertinya aku nggak asing dengan tangan ini. Dan ya, ternyata itu adalah si Gepis. Ayo kita berdua melakukan yang terbaik, kata si Luh. Tentu saja, tujuanku menjadi ketua kelas dan aku tidak akan kalah. Aku akan mengatakan ini untuk berjaga-jaga. Jangan berpikir untuk membiarkanku menang hanya karena aku seorang putra dari bangsawan Duk, kata si Gepis ini. Wakarimashita, aku tidak akan menahan diri, jawab Luh. Ya, memang dari awal Luh akan membatasi kekuatannya untuk ujian tahap kedua. Luh membatasi kekuatannya pada tingkat yang hanya boleh ditunjukkan.
Bel yang mengumumkan akhir dari istirahat mereka pun berbunyi dan si profesor kembali dan mengumumkan dimulainya ujian praktis tahap kedua. Ujian dimulai dengan mengatakan elemen terkuat dari masing-masing siswa dan mereka dinilai berdasarkan kemampuan untuk mengucapkan dan melakukan 3 mantra yang telah ditetapkan. Luh pun kemudian melakukan mantranya sambil menekan kekuatannya dari ujung batas apa yang bisa dilakukan penyihir. Dan Luh menempati posisi kedua dan posisi pertama ditempati oleh Dia Viekone. Seperti yang aku katakan, tidak ada yang bisa mengalahkanku dalam hal sihir, kata si Dia Viekone dengan rasa puas. Tidak peduli berapa kali aku melihatmu melakukannya, aku masih tidak mengerti bagaimana kamu melakukan konversi elemen sambil kehilangan sedikit mana, kata si Luh. Jadi normalnya konversi mana standar penyihir adalah 60 sampai dengan 70% dan Luh sedikit di bawah 90%. Namun Dia Viekone selalu mencapai titik pada tingkat 95%. Saya hanya menempati posisi ke-6. Luh Gusama telah mengajari saya banyak hal. Seharusnya saya bisa lebih baik, keluh Tarte. Kamu melakukannya dengan baik, Tarte. Satu-satunya orang berperingkat di atasmu adalah monster sejati dalam hal mana. Jadi, orang-orang yang berada di atas Tarte adalah Luh, Dia Viekone, Naoise Gepis, Yusa Epona, dan anak ajaib dari keluarga yang dikenal bersosialisasi dalam hal sihir. Di sisi lain, hal yang tidak masuk akal terjadi, di mana si Yusa Epona tadi mendapat peringkat setinggi dia. Perpaduan unsurnya sangat mengerikan. Epona hanya mempertahankan 50% mana yang terbaik yang lebih rendah dari rata-rata. Mantranya juga lambat, akurasinya juga kurang, namun pengeluaran mananya sangat tinggi. Kemudian Luh dan Dia menyaksikan ujiannya si Epona ini, dan Luh berkata, Dia, apa kau mempercayainya? Bagaimana bisa mantra dasar seperti Fireball berubah menjadi seperti itu? Ya, aku juga tidak ingin mempercayainya. Epona mencapai tingkat kekuatan seperti itu meskipun castingnya kikuk dan tidak terampil. Oke, saya jelaskan apa yang terjadi. Nah, jadi si Epona tadi merapalkan mantra Fireball sesuai namanya. Mantra ini membuat bola api seukuran kepalan tangan yang cukup panas untuk membakar kulit dan memiliki kecepatan tembakan yang lambat. Tapi yang dilakukan si Yusa Epona ini alih-alih Fireball tadi tapi malah seperti matahari yang terkompresi atau simpelnya sih seperti matahari versi mini yang sangat panas yang memiliki kecepatan tinggi melewati kecepatan suara dan menghanguskan yang dilewatinya, bahkan itu sampai meledakkan dinding benteng. Jadi, kejadian ini membuat Luh bergidik jika memikirkan untuk melawannya. Selanjutnya di tes fisik, Tarte bersinar nih. Di tes kali ini, jadi tesnya itu bermacam-macam, seperti kemampuan melompat, stamina, waktu reaksi, dan banyak lagi. Jadi si Yusa Epona tadi menempati posisi pertama pada setiap tes tadi. Nah, ujian yang terakhir adalah sparring atau latih tanding dengan kesatria aktif dari Royal Alvanian Order. Mereka memakai senjata tumpul dan ada dokter yang siap siaga. Jadi arenanya sangat besar. Nah, Tarte harus pergi dari tribun tempat Luh dan Dia Viekone ke ruang tunggu karena ia mendapat lawan yang pertama. Dan akhirnya Tarte memasuki arena pertandingan sambil memegang tombaknya yang biasanya ia sembunyikan di balik roknya. Dan Tarte bertemu lawan latih tandingnya. Kemudian lawannya membungkukkan badan dan entah apa yang dikatakan membuat wajah Tarte merah merona malu. Dan pertandingan ini pun dimulai. Tarte memenangkan pertandingan. Tribun penonton pun menjadi ribut. Ada yang berkata bahwa Tarte telah merayu si kesatria dan berbisik-bisik. Mereka tidak percaya bahwa seorang pelayan bisa mengalahkan kesatria kerajaan. Aku harus pergi dari sini sebentar. Apa yang dikatakan orang-orang terlalu mengerikan, kata Dia Viekone. Hei, jangan khawatir tentang mereka. Siapapun yang bisa benar-benar bertarung akan mengetahui keterampilan Tarte yang sebenarnya dari cara dia memegang tombaknya. Orang yang tidak bisa mengetahuinya tidak pantas mendapat perhatianmu, jawab Luh. Itu benar, tapi tenanglah, mereka akan mendapatkan apa yang datang kepada mereka. Lebih penting dari itu, giliranmu akan segera tiba, Dia. Baiklah, aku harus pergi. Semangati aku dan jaga Tarte, oke? Kata Dia. Dia pergi dan tak lama kemudian Tarte datang. Kemudian Luh menanyakan apa yang Tarte bicarakan dengan kesatria tadi sebelum pertandingan. Kesatria itu mengenaliku sejak aku mendapatkan pengalaman tempur di medan perang. Dia bilang aku telah menyelamatkan hidupnya sekali dan dia berterima kasih kepadaku.
Oh, jadi kalian bertemu saat itu ya, kata Luh. Ya, saya tidak akan pernah berharap melihat seseorang yang saya lawan saat itu, jadi saya terkejut. Sepertinya kamu membuat beberapa permintaan tentang apa itu? Tanya Luh. Nah, oke, jadi ternyata si kesatria tadi akan memberitahu para profesor tentang pengabdian Tarte di medan perang. Dan julukan diberikan saat itu kepada Tarte. Dia bermaksud baik, tapi Tarte memintanya untuk tidak melakukannya. Oh ya, kapan giliranmu Luh sama? Tanya si Tarte. Saya salah satu yang terakhir. Untuk saat ini, pertandingan dia akan segera dimulai, jadi mari kita mendukungnya. Pertandingan dia Viekone pun dimulai. Dia memegang pedang dan sudah jelas bahwa posisinya tidak diuntungkan. Dan segera setelah pertandingan dimulai, itu berakhir dalam waktu 5 menit saja dengan kekalahan dia Viekone. Walaupun dia Viekone sudah berusaha yang terbaik karena dia memiliki gaya bertarung seorang penyihir, maka dalam pertarungan itu dia Viekone benar-benar tidak diuntungkan. Kemudian dia Viekone turun dan digantikan oleh si Epona Yusa tadi. Lawannya adalah komandan kesatria Royal Order. Orang itu adalah orang teratas di antara para kesatria, bukan hanya peringkat tapi juga kekuatan. Si komandan itu menggunakan baju besi lengkap berbahan dasar mithril, yang secara signifikan lebih kuat dari armor besi biasanya. Tak lama akhirnya pertandingan pun dimulai. Sang pahlawan tiba-tiba menghilang, kemudian segera muncul kembali di hadapan kesatria tadi. Dan dengan kepalan tangan kecilnya terangkat, komandan tadi langsung menghilang dari pandangan. Sesaat kemudian ada ledakan hebat, lalu Luh memindainya dengan mata tua HD-nya. Akhirnya Luh menemukan komandan tadi, dan dia berada di tribun penonton telah pingsan. Kemudian Luh melihat si Epona tadi, dan di sekelilingnya telah dipenuhi oleh pecahan baju besi mithril yang berserakan. Bahkan mata tua HD-nya pun tidak dapat mengikuti pergerakan si Yusa tadi. Epona memang belum setingkat dengan Stanta, tapi mungkin akan melewatinya dalam waktu setahun. Tidak, sebenarnya mungkin hanya sebulan, gumam Luh. Luh tidak yakin membunuhnya adalah hal yang mungkin. Luh kemudian bersumpah pada dirinya sendiri akan menjadi lebih kuat. Dan tidak terasa, giliran Luh pun tiba. Tarte, aku akan menuju ke bawah, kata Luh. Semua hasil tes Luh sudah menjamin posisinya berada di kelas S. Dan pada saat ini, Luh berencana bermain aman dengan pura-pura kalah, tapi melihat kekuatan absurd gak masuk akal dari si Yusa tadi membuat Luh menjadi semakin bersemangat. Saya mungkin hanya perlu sedikit usaha, kata Luh di dalam hatinya. Nah, selesailah chapter 4 volume 2 yang ditutup pada giliran Luh untuk mengikuti ujian. Terima kasih telah berkunjung dan menonton sampai di sini. Saya ulangi, sobat bisa cek di deskripsi untuk part sebelumnya. Jangan lupa subscribe agar sobat gak ketinggalan pembahasan dan video lainnya dari channel ini. See you again in the next video and bye-bye.